Ayo, Eh, aku duluan. Assalamualaikum mulai nggak? warahmatullahi Mulai bintang. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang turunan fungsi jarak, kecepatan, dan kecepatan. Yang terdiri dari Samir Desando Lukas, Remang, Lailul Iril Hidayatullah, Muhammad Ali Saputra, Stefani Putri Debitalase, dan Uji Nopitasari. Materi yang akan disampaikan oleh Remang. Turunan fungsi jarak, kecepatan, dan percepatan. Jika sesuatu jarak yang ditempuh dalam detik dinyatakan dengan jarak, maka berlaku pertama, kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Kedua, percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari jarak. Berikut kita lihat contoh pertama yang akan dijelaskan oleh Samir. Contoh pertama, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan. ST sama dengan T3 ditambah 3T pangkat 2 ditambah 5 dengan jarak satuan meter dan detik. Tentukan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 3 detik. Jawab. Kecepatan sama dengan VT sama dengan S aksen dan T sama dengan 3T pangkat 2 ditambah 6T. Percepatan sama dengan AT sama dengan S aksen dalam kurung T sama dengan 6T tambah 6. Maka pada T sama dengan 3, nilai kecepatan dan percepatan adalah kecepatan sama dengan VT sama dengan 3T pangkat 2 ditambah 6T sama dengan 3 dalam kurung 3 kali 3 ditambah 6 dalam kurung 3 sama dengan 27 ditambah 18. Hasilnya 45 meter per detik. Percepatan sama dengan AT 6T tambah 6 sama dengan 6 dalam kurung 3 ditambah 6 sama dengan 18 tambah 6 sama dengan 24 meter per detik. Baik, sekian. Contoh nomor 2, sebuah peluru ditembakkan dengan persamaan lintasan AT sama dengan T pangkat 3 dikurang 5T kuadrat dikurang 8T ditambah 10. HT adalah tinggi lintasan peluru setelah T detik. Tinggi peluru akan mencapai maksimum pada saat T sama dengan titik-titik. Jawab. Diketahui di sini, jarak HT sama dengan T pangkat 3 dikurang 5T kuadrat dikurang 8T ditambah 10. Dan tinggi mencapai maksimum jika kecepatannya sama dengan 0. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan turunan dari persamaan jarak HT sama dengan T pangkat 3 dikurang 5T kuadrat dikurang 8T ditambah 10. Dan didapat hasilnya adalah 3T kuadrat dikurang 10T dikurang 8 sama dengan 0. 0 di sini adalah kecepatan maksimumnya. Setelah itu, untuk menentukan T-nya, kita gunakan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah apabila terdapat dua bilangan yang jika dikalikan, hasilnya adalah AC, dan jika ditambah, hasilnya B. Sehingga didapat di sini 3T ditambah 2 dan 3T dikurang 12 sama dengan 0. Karena apa? Karena jika 2 dikali dengan negatif 12 hasilnya negatif 24
Dan 2 ditambah negatif 12 hasilnya 10. Lanjut, langkah terakhir kita tinggal cari T1 sama T2-nya. T1-nya 3T ditambah 2 sama dengan 0. 3T sama dengan negatif 2. T sama dengan negatif 2 per 3. T2-nya 3T dikurang 12 sama dengan 0. 3T sama dengan 12. T sama dengan 12 dibagi 4, yaitu hasilnya 4. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Karena waktu tidak mungkin negatif, maka jawabannya relevan adalah T sama dengan 4 detik. Sekian, akan dilanjutkan oleh Fuji. Nomor 3, sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai tinggi H meter setelah T detik. Dirumuskan dengan H dalam kurung T sama dengan 400T dikurang 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum roket tersebut. Tinggi H dalam kurung T sama dengan 400T dikurang 5T kuadrat. Tinggi mencapai maksimum jika kecepatannya sama dengan 0. Nah, karena di sini T-nya tidak ditentukan, jadi kita akan mencari T dengan rumus kecepatan. Pt sama dengan 0, karena Pt sama dengan H aksen T, maka 400 dikurang 10T sama dengan 0. Untuk menjumlahkan, kita samakan variabelnya. Di sini 10 T sama dengan negatif 400T. Jumlahkan lagi, T sama dengan negatif 400 dibagi negatif 10 sama dengan 40. Langkah selanjutnya, kita substitusikan ke H, T sama dengan 400T dikurang 5T kuadrat. H, karena T-nya sudah kita temukan, jadi H dalam kurung 40 sama dengan 400 dalam kurung 40 dikurang 5 dalam kurung 40 kuadrat. Sekarang kita jumlahkan. 400 dikali 40, hasilnya 16.000, dikurang 5, 40 dikali 40. Sekarang kita jumlahkan lagi. 16.000 dikurang 5, 40 kali 40 tadi hasilnya 1.600. Jumlahkan lagi 16.000 dikurang 5 dikali 16, 5 dikali 1.600 hasilnya 8.000, hasilnya 16.000 dikurang 8.000 sama dengan 8.000 meter. Jadi tinggi maksimum roketnya 8.000 meter. Sekian dari saya. Lanjut kepada Lailul Iril. 4. Sebuah benda diluncurkan ke bawah suatu permukaan yang miring dengan persamaan gerak S sama dengan T akar 3 dikurang 6 T akar 2 ditambah 12T ditambah 1. Waktu yang dibutuhkan agar percepatan benda sama dengan 48 meter per sekon kuadrat adalah jawab S sama dengan T akar 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 12T ditambah 1. A 48 meter per sekon kuadrat. Vt sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 12. A 6T dikurang 12. Setelah itu 48 A-nya berubah jadi 48 sama dengan 6T dikurang 12. Setelah itu tukar tempat 6T sama dengan 48 ditambah 12 sama dengan 60. 6T sama dengan 60 dibagi 60 bagi 6, T sama dengan 10 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan agar percepatannya 48 meter per sekon kuadrat adalah 10 detik. Sekian dari saya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.